Oke, baik. Untuk reaksi yang ke-9 yaitu adalah untuk suatu logam itu dapat bereaksi dengan suatu asam. Oke. Nah, suatu logam jika bereaksi dengan suatu senyawa asam, maka dia akan menghasilkan suatu senyawa yang tergolong garam dan gas hidrogen. Oke. Nah, reaksi ke-9 ini juga merupakan reaksi yang memiliki suatu syarat. Yaitu apa syaratnya? Nah, syaratnya adalah begini. Logam, saya misalkan L. Namanya asam, asam itu kan selalu mengandung unsur hidrogen kan? Nah, lalu dia akan berpasangan dengan X. X ini berarti dia merupakan suatu anion. Nah, syarat agar L dan asam HX ini itu dapat bereaksi, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah begini. Nah, sebelum saya menunjukkan pada syaratnya, saya akan membuat supaya gampang kalian mengingatnya, memahaminya, saya buat suatu ilustrasi seperti ini. Nah, ini kan logam. Namanya logam itu selalu akan bermuatan positif. Oke? Namanya logam itu akan selalu bermuatan positif. Nah, lalu di antara asam HX ini yang selalu bermuatan positif kan adalah ion H-nya kan? Ini H plus, ini LX plus. Nah, X ini adalah bermuatan negatif. Nah, anggap saja. Nah, L ini kan awalnya adalah H dengan X kan berpasangan kan? Berpasangan itu saya ilustrasikan sebagai kalau dia berpacaran. Nah, lalu L ini kan dia sendirian kan? Berarti dia adalah seorang jomblo. Ya kan? Nah, lalu L ini mau berusaha merebut X dari H. Nah, L ini mau berpasangan dengan X. Siapa yang memutuskan X? Nah, X ini membuat suatu ketentuan seperti ini, membuat suatu syarat seperti ini. Aku mau sama L jika L itu letaknya berada di sebelah kiri dari pasanganku sebelumnya. Nah, jadi ion negatifnya ini mau dengan ion positif yang jomblo. Kalau pasangan ion yang jomblo ini dia adalah letaknya berada lebih sebelah kiri dari ion positif dari pasangan sebelumnya. Ya. Oke. Nah, lebih kiri atau lebih kanan dari mana? Dari deret volta. Untuk deret volta, kalian bisa lihat pada halaman 4 buku BKS-mu. Oke. Nah, di situ ada suatu deret volta, ada suatu deret-deret dari suatu atom, itu namanya adalah deret volta. Nah, sebagai contoh yang ada di buku BKS-mu di situ tertulis contohnya adalah Zn plus HCl. Nah, Zn plus HCl. Nah, maka ion positif yang jomblo adalah Zn, ion positif yang berpasangan adalah H, bukan? Nah, sekarang Cl ini mau berpasangan dengan Zn hanya jika Zn letaknya berada di sebelah kiri dari H dalam deret volta. Sekarang kita lihat dalam deret volta. Nah, tuh Zn ada yang di sekitar tengah-tengah itu dan H itu yang ada di dalam kurungnya itu. Nah, berarti apa? Karena Zn ini ada di sebelah kiri dari H dalam deret volta, maka Zn ini dapat bereaksi dengan Cl sehingga menjadi ZnCl2 plus H2. H kalau sendirian itu adalah H2. Oke? Mengerti? Nah, contoh misalkan kalau Cu mau bereaksi dengan HCl. Oh, Cu itu logam. HCl itu asam. Ya, logam sama asam. Nah, maka ada suatu syaratnya. Apa syarat untuk reaksi ini? Syaratnya adalah logam yang jomblo harus berada di sebelah kiri dari kation ini bukan hidrogennya bukan? Nah,
Karena kalau kita lihat dalam deret volta, Cu itu letaknya ada di sebelah kanan. Nah, Cu itu letaknya ada di sebelah kanan dari H. Maka ini dia tidak dapat bereaksi. Oke? Nah, sekarang misalkan ada contoh begini. Fe plus HCl. Kalau kita lihat Fe di sini jelas letaknya dia berada di sebelah kiri dari HCl. Maka kita akan membandingkan antara Fe dengan H dalam deret volta. Kalau kita lihat antara Fe dengan H dalam deret volta, Fe letaknya di sebelah kiri, maka dia dapat bereaksi. Nah, sekarang permasalahannya adalah apa? Fe di sini beda dengan Zn. Ya, Fe beda dengan Zn. Fe di sini dia memiliki dua macam muatan, ya kan? Yaitu plus 2 dan plus 3. Sedangkan Zn di sini dia adalah pasti plus 2. Nah, sekarang kalau dia Fe ini memiliki dua macam muatan, hasilnya apakah untuk bereaksi ini? Apakah FeCl2 ataukah FeCl3? Nah, apabila ada suatu logam, ya, dia apa namanya? Memiliki dua macam muatan, jika bereaksi dengan asam, syaratnya harus berada di sebelah kirinya dulu. Nah, tetapi jika logam yang berada di sebelah kirinya memiliki dua macam muatan, maka yang dipakai selalu yang kecil. Nah, maka dalam hal ini hasilnya adalah FeCl2 plus gas H2. Oke, ini adalah reaksi yang ke-9. Oke, baik. Ini adalah reaksi yang ke-9. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau sambil kalian menulis, jika ada yang kurang mengerti silakan ditanyakan terlebih dahulu. Ya, dipersilakan terlebih dahulu. Baik, sudah? Ada yang belum untuk menulisnya? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, sarankan untuk reaksi yang ke-10. Nah, yang terakhir untuk reaksi penggaraman yang terakhir, yaitu suatu logam. Nah, itu dia juga akan dapat bereaksi dengan pereaksi garam. Nah, suatu logam jika dia bereaksi dengan suatu garam, ya, maka akan menghasilkan, jika dia dapat bereaksi, maka akan menghasilkan suatu senyawa yang tergolong logam juga plus garam. Oke, nah, misalkan logamnya adalah L, garamnya adalah XY. Nah, jika suatu logam dengan garam untuk dapat bereaksi, ini dia juga ada syaratnya. Oke. Syaratnya apa? Nah, syaratnya apa? Sama seperti tadi, logam sama asam. Syaratnya adalah logam X ini yang dia logam L maksudnya, yang dia bermuatan positif. Nah, lalu dengan X yang juga bermuatan positif itu dibandingkan letaknya dalam deret volta. Di mana logam L ini yang saya katakan tadi sebagai yang jomblo, dia letaknya harus berada di sebelah kiri dari ion positif dari senyawa yang berpasangan. Nah, sebagai contohnya, yang A, Zn plus CuSO4. Nah, Zn dan CuSO4. Nah, berarti apa? Kita di sini harus membandingkan antara logam Zn dan logam Cu dalam deret volta. Kalau kita lihat, Zn letaknya berada di sebelah kiri dari logam Cu dalam deret volta. Maka ini dapat bereaksi. Zn kan 2 plus
untuk SO4 kan 2 min, maka jadilah CuSO, kok CuSO4, maaf, menghasilkan zat NSO4. Nah, zat NSO4 plus logam Cu. Nah, logam Cu. Jadi ini Cu-nya dia berupa atom tunggal. Nah, contoh yang kedua. Nah, di situ adalah ada logam Na dibandingkan dengan akan direaksikan dengan K2SO4. Berarti di sini kita bandingkan antara Na dengan K. Kalau kita lihat posisinya Na ada di sebelah kanan dari K dalam deret volta. Nah, karena posisinya Na berada di sebelah kanan K dalam deret volta, maka reaksi ini tidak dapat bereaksi. Oke. Nah, lalu sama halnya untuk yang tadi jika logamnya ini memiliki dua macam muatan, maka yang dipakai di sini adalah yang kecil. Oke. Ini adalah reaksi yang ke-10. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Dipersilakan.